Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri Purwakarta, bertemu lagi dengan ibu walaupun tanpa tatap muka dalam materi konsep ijtihad dan bermadhab. Pada kesempatan ini, ibu akan membahas tentang ijtihad pada masa tabi'in. Ada mujtahid mutlak, mujtahid muntasib, mujtahid fil madhab, mujtahid tarji, dan mujtahid fatwa. Kemudian akan membahas tentang klasifikasi bermadhab dari mulai taklid, itiba, kemudian talfik, dan macam-macam madhab. Ada madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan madhab Hambali, yaitu 4 imam madhab yang sangat masyhur. Anak-anakku, Islam berkembang dari masa ke masa, dimulai dari masa Nabi Muhammad, kemudian masa sahabat, dilanjutkan dengan masa tabi'in dan sampai dengan sekarang. Seiring dengan berkembangnya Islam, maka berkembang pula masalah yang dihadapi oleh umat Islam. Namun tetap Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas adalah sebagai sumber hukum yang utama. Seperti pada pertemuan yang lalu, Ibu sudah menjelaskan tentang sumber hukum Islam yang mutafak atau disepakati, yaitu keempat sumber hukum yang tadi. Nah, untuk mengatasi perkembangan masalah tersebut, ada satu metodologi dalam Islam untuk menentukan suatu hukum yang disebut dengan ijtihad. Ijtihad itu sebenarnya sudah mulai ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW, namun baru mulai tampak pada masa sahabat. Disebabkan pada zaman Nabi Muhammad, segala permasalahan umat itu dapat langsung ditanyakan kepada Nabi Muhammad, dan pada masa sahabat, metode ijtihad mulailah dibutuhkan oleh umat untuk menentukan hukum yang tidak dijelaskan secara terperinci dalam Al-Quran dan hadis. Setelah masa Rasulullah SAW, terjadi perkembangan pada masa sahabat dan dilanjutkan pada masa tabi'in. Masa tabi'in itu adalah masa setelah sahabat. Nah, ulama yang melakukan ijtihad berdasarkan ilmunya inilah, maka lahirlah ulama mazhab. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang konsep ijtihad. Apa yang dimaksud dengan ijtihad? Ijtihad itu dari bentuk kata fi'il madi jahada, yang artinya adalah kesungguhan. Bentuk masdarnya adalah jahdun. Artinya kesungguhan atau sepenuh hati atau serius. Banyak rumusan yang diberikan mengenai definisi ijtihad menurut istilah, tetapi satu sama lainnya tidak mengandung perbedaan. Di antaranya adalah Imam As-Syaukani dalam kitabnya Irsyadul Al-Fuhuli memberikan definisi badlul wus'i fi naili hukmin syar'iyyi amalihi bitariqil istinbat. Mengerahkan kemampuan dalam memperoleh hukum syar'i yang bersifat amali melalui cara istinbat. Kemudian Ibnu Subki memberikan definisi istifraqul faqihil wus'a li tahsili dhanni bi hukmin syar'iyyin. Pengerahan kemampuan seorang faqih, seorang ahli fikih untuk menghasilkan dugaan kuat tentang hukum syar'i. Lalu Saifuddin Al-Amidi dalam bukunya Al-Ihkam menyempurnakan dua definisi sebelumnya dengan penambahan kata. Dia menambahkan kata dari dua pendapat tadi dengan menambahkan bihaisu yahza minan nafsil ajzi anil mazidi fihi, dalam bentuk yang dirinya merasa tidak mampu berbuat lebih daripada itu. Jadi secara lengkap definisi Al-Amidi itu adalah istifragul wus'i fi talibi dhanni bi syai'in minal ahkami syar'iyyati bihaisu yahsa minan nafsil ajzi anil mazidi fihi. Pengerahan kemampuan dalam memperoleh dugaan kuat tentang sesuatu dari hukum syara dalam bentuk yang dirinya merasa tidak mampu berbuat lebih daripada itu. Anak-anakku sekalian, kemudian apa dasar hukum ijtihad dan apa hukum ijtihad? Ijtihad dapat dipandang sebagai salah satu metode menggali sumber hukum Islam yang menjadi landasan hukum untuk melakukan ijtihad, baik melalui dalil yang jelas maupun isyarat. Di antaranya adalah dalam firman Allah Quran Surat An-Nisa ayat 59. Dalam ayat tersebut Allah memerintahkan untuk selalu mengembalikan setiap terjadi perbedaan pendapat kepada Allah dan Rasulnya, artinya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Cara yang ditempuh dalam mengembalikan perbedaan pendapat tersebut yaitu dengan cara ijtihad, dengan memahami kandungan makna dan prinsip-prinsip hukum
yang terdapat pada ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian menerapkan makna dan prinsip tersebut pada persoalan yang sedang dihadapi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila." Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yaitu kepada Al-Quran, dan Rasul, yaitu kepada sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang kemudian itu, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, itu tadi dasar hukum ijtihad. Lalu apa hukum ijtihad? Secara umum hukum ijtihad itu wajib bagi seseorang yang sudah mencapai tingkat faqih atau mujtahid. Jika belum mencapai kedudukan faqih, maka dianjurkan untuk bermazhab. Bertaklid kepada orang lain tidak diperbolehkan bagi seseorang yang sudah mencapai derajat mujtahid. Artinya mengikuti pendapat orang lain, sementara dia mampu untuk berijtihad, itu tidak boleh. Dalam kedudukannya sebagai faqih yang pendapatnya akan diikuti dan diamalkan oleh orang lain yang meminta fatwa tentang sesuatu, hukum ijtihad itu tergantung kondisi mujtahid dan umat sekitarnya. Yang pertama, apabila seorang faqih ditanya tentang hukum suatu kasus yang telah berlaku, sedangkan ia hanya satu-satunya faqih yang dapat melakukan ijtihad dan merasa kalau tidak melakukan ijtihad pada saat itu akan berakibat kasus tersebut luput dari hukum, maka hukum berijtihad bagi faqih tersebut adalah wajib ain. Jadi kalau ada permasalahan dan tidak ada mujtahid yang lain, hanya dia saja, permasalahan itu kalau tidak segera dicari status hukumnya itu akan hilang, akan luput, maka kondisinya pada saat itu adalah wajib ain. Dia harus berijtihad. Yang kedua, apabila seorang faqih ditanya tentang hukum suatu kasus yang berlaku, sedangkan ia adalah satu-satunya faqih waktu itu, tetapi ia tidak khawatir akan luputnya kasus tersebut dari hukum, atau pada waktu itu ada beberapa orang faqih yang mampu melakukan ijtihad, hukum berijtihad bagi faqih tersebut adalah fardu kifayah. Jadi di sini tidak mendesak. Apalagi misalkan ada faqih atau mujtahid-mujtahid yang lain, maka hukumnya adalah fardu kifayah. Yang ketiga adalah apabila keadaan yang ditanyakan kepada faqih tersebut belum terjadi secara praktis, tetapi umat menghendaki ketetapan hukumnya untuk mengantisipasi timbulnya kasus tersebut, maka ijtihad dalam hal ini hukumnya sunnah. Jadi permasalahan yang belum ada, akan tetapi terkadang kita menanyakan sesuatu yang bagaimana kalau terjadi demikian, begitu kira-kira. Maka itu hukumnya adalah sunat. Kemudian yang keempat, berijtihad itu hukumnya haram untuk kasus yang telah ada hukumnya dan ditetapkan berdasarkan dalil sharih dan qat'i, atau apabila orang melakukan ijtihad itu belum mencapai tingkat faqih atau mujtahid. Jadi kalau sesuatu yang sudah ada dalilnya sharih, sudah jelas, qat'i, sudah pasti, misalkan dalam Al-Quran, dalam hadis, kemudian orang itu melakukan ijtihad kembali, maka tentu saja itu tidak boleh, karena dalilnya sudah jelas. Ya, sementara ijtihad itu kan sesuatu yang belum ada di dalam Quran maupun di dalam hadis. Kemudian juga atau dia belum mencapai tingkat faqih atau belum mencapai tingkat mujtahid, maka dia juga tidak layak melakukan ijtihad dan hukum ijtihadnya adalah haram. Yang kelima, dalam menghadapi suatu kasus yang sudah terjadi dalam kenyataan atau belum terjadi, dan kasus tersebut belum diatur secara jelas dalam nas Al-Quran maupun As-Sunnah, sedangkan kualifikasi sebagai mujtahid ada beberapa orang, dalam hal ini hukum berijtihad bagi seorang faqih adalah mubah atau boleh. Jadi kalau menghadapi kasus yang sudah terjadi atau belum terjadi, dan memang belum ada di dalam Quran maupun hadis, akan tetapi masih banyak mujtahid yang lain, maka ini hukumnya adalah mubah atau boleh gitu. Selanjutnya adalah perkembangan ijtihad. Ijtihad berkembang mengikuti perkembangan zaman. Sebagaimana diketahui sumber hukum pada awal permulaan Islam pada masa Rasulullah SAW yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Namun pada masa Rasulullah SAW ijtihad sudah mulai ada. Tetapi pada masa ini masih belum bervariatif. Ijtihad dengan berbagai variasinya mulai berkembang itu pada masa sahabat dan tabi'in, masa setelah sahabat, serta masa-masa generasi selanjutnya hingga kini dan tentu saja yang akan datang, karena masalah itu akan terus berkembang.
Keadaan yang membuktikan bahwa pada masa Rasulullah ijtihad mulai ada, yaitu adanya riwayat hadis yang berbicara tentang kisah pengutusan Mu'ad bin Jabal ke Yaman. Dalam riwayat tersebut disebutkan bahwa Rasulullah memuji keputusan jawaban Mu'ad ketika ia menjelaskan metode ijtihad dengan menyebutkan hierarki sumber hukum secara berturut-turut, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan Ar-Ra'i atau penalaran hukum. Dalam hal itu ia berkata, ajtahidur ra'i, saya berijtihad menggunakan nalar saya. Jadi dalam suatu hadis diriwayatkan, ketika Nabi mengutus Mu'adz ke Yaman, Nabi bertanya, bagaimana kamu akan memutuskan hukum apabila dibawa kepada kamu sesuatu permasalahan? Mu'adz pada saat itu menjawab, saya akan memutuskan hukum berdasarkan kitab Allah. Lalu Nabi bertanya lagi, sekiranya kamu tidak mendapati di dalam kitab Allah? Mu'adz menjawab, saya akan memutuskan berdasarkan sunnah. Tanya Nabi lagi, sekiranya kamu tidak menemui di dalam sunnah? Mu'adz menjawab, saya akan berijtihad dengan pandanganku. Nabi pun bersabda, segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah. Nah di sini berarti pada saat itu Nabi menyetujui bahwa Mu'adz pada waktu itu melakukan ijtihad. Dia melakukan penalaran hukum untuk menetapkan suatu masalah, untuk menetapkan suatu keputusan apabila memang tidak didapati di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah kemudian, wewenang untuk berijtihad yang diberikan Rasulullah kepada sahabat itu ternyata belakangan sangat berguna untuk menjawab persoalan-persoalan yang timbul setelah wafatnya beliau. Akan tetapi pada masa Rasulullah SAW, ijtihad yang dilakukan para sahabat selalu dikonfirmasikan hasilnya kepada beliau untuk mendapatkan pengesahan ataupun mendapatkan koreksi dari Rasulullah jika ternyata hasil ijtihad mereka keliru. Jadi pada saat Rasulullah masih ada, tentu masih ada tempat untuk bertanya, betul tidak hasil keputusan saya ini, begitu. Kemudian, ijtihad pada masa sahabat. Ijtihad pada masa sahabat berlangsung setelah wafatnya Rasulullah SAW. Contoh ijtihad pada masa sahabat diantaranya, ketika Nabi Muhammad SAW baru wafat, timbul masalah siapa yang akan menjadi pemimpin umat, pengganti kedudukan beliau. Nabi sendiri tidak memberi petunjuk apa-apa dan wahyu yang berkenaan dengan pengganti kepemimpinan beliau. Maka terjadilah perbincangan di antara umat Islam dengan hasil terpilihnya sahabat Abu Bakar sebagai pemimpin yang disebut khalifah. Jadi pada saat itu berijtihad, berpikir semua sahabat yang ada harus ada pemimpin umat Islam, bukan pengganti Rasulullah sebagai Rasul, tapi pengganti Rasulullah sebagai pemimpin umat Islam. Mereka berijtihad, akhirnya mereka sepakat untuk mengangkat Abu Bakar As-Siddiq sebagai pengganti Rasulullah SAW sebagai pemimpin umat Islam atau disebut sebagai khalifah yang pertama. Kemudian, pada waktu Nabi Muhammad SAW masih hidup, bahkan sampai wafatnya beliau, Al-Quran masih belum terkumpul. Nabi tidak memberi petunjuk dari wahyu yang berkenaan dengan pembukuan Al-Quran. Dalam rangka menjaga keutuhan Al-Quran dikarenakan banyaknya penghafal Al-Quran yang telah meninggal dunia. Maka terlaksanalah pengumpulan Al-Quran meskipun belum tersusun secara teratur sebagaimana dalam bentuk yang sekarang ini. Nah maka itu juga merupakan hasil ijtihad sahabat. Pada saat itu kalau misalkan tidak dibukukan ya tentu bisa saja hilang. Tapi alhamdulillah karena memang kita yakin, kata Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah sendiri yang menjaganya. Maka insya Allah akan terjaga keutuhan Al-Quran. Dan pada saat itu sahabat berijtihad, akhirnya terkumpullah Al-Quran. Bahkan sekarang sudah tersusun sampai sedemikian rapi, kita bisa membacanya dalam mushaf yang begitu mudah. Kemudian ijtihad pada masa tabi'in. Masa tabi'in adalah suatu masa setelah sahabat. Dalam masa ini terlihat cara mereka melakukan ijtihad mengarah kepada dua bentuk. Yang pertama, kalangan sahabat yang lebih banyak menggunakan hadis atau sunnah dibandingkan dengan penggunaan ra'yu. Cara ijtihad seperti ini berkembang di kalangan ulama Madinah dengan tokohnya Sa'id ibnu al-Musayyab. Kalangan sahabat ini kemudian berkembang dengan sebutan Madrasah Madinah. Jadi mereka lebih banyak menggunakan hadis atau sunnah dibandingkan dengan penalaran atau logika. Yang kedua, kalangan sahabat yang lebih banyak menggunakan ra'yu dibandingkan dengan penggunaan sunnah. Jadi logika lebih banyak digunakan daripada sunnah. Maka cara berijtihad seperti ini berkembang di kalangan ulama Kufah. Dengan tokohnya Ibrahim An-Nakhai, kalangan sahabat ini kemudian berkembang dengan sebutan Madrasah Kufah. Karena memang terjadinya di Kufah.
Nah, kemudian kegiatan ijtihad pada masa tabi'in dianggap sebagai perantara antara ijtihad pada masa sahabat dengan ijtihad pada masa imam mazhab. Hal ini berarti pada masa tabi'in telah dirintis usaha ijtihad yang kemudian dikembangkan dengan sistematis pada masa imam-imam mazhab. Pada masa ini para mujtahid lebih menyempurnakan lagi karya ijtihadnya, antara lain dengan cara meletakkan dasar dan prinsip-prinsip pokok dalam berijtihad yang kemudian disebut usul. Nah, langkah dan metode yang mereka tempuh dalam berijtihad melahirkan kaidah-kaidah umum yang dijadikan pedoman oleh generasi berikutnya dalam mengembangkan pendapat pendahulunya. Dengan cara ini, setiap mujtahid dapat menyusun pendapatnya secara sistematis, terinci, dan operasional yang kemudian disebut fikih. Mujtahid yang mengembangkan rumusan ilmu usul dan manhaj atau metode tersendiri disebut mujtahid mandiri, dengan istilah mujtahid mutlak atau mujtahid mustaqil. Jadi dalam berijtihad mereka langsung merujuk kepada dalil syara dan menghasilkan temuan yang orisinal. Asli memang mereka yang menemukan. Karena para mujtahid itu dalam berijtihad menggunakan ilmu usul atau metode yang berbeda, maka tentu saja hasil yang mereka capai juga tidak selalu sama. Nah, jalan yang ditempuh seorang mujtahid dengan menggunakan ilmu usul dan metode tertentu untuk menghasilkan suatu pendapat tentang hukum disebut mazhab. Dan tokoh mujtahidnya dinamai imam mazhab. Jadi jalannya, metodenya, cara yang digunakan oleh seorang mujtahid dalam menentukan hukum itulah yang disebut dengan mazhab. Tokoh mujtahidnya disebut dengan imam mazhab. Pendapat tentang hukum hasil temuan imam mazhab itu disampaikan kepada umat dalam bentuk fatwa untuk dipelajari, diikuti, dan diamalkan oleh orang-orang yang kemudian menjadi murid dan pengikutnya secara tetap. Selanjutnya, para murid dan pengikut imam itu menyebarluaskan mazhab imamnya sehingga mazhabnya berkembang dan bertahan dalam kurun waktu yang lama, bahkan sampai sekarang dan mewarnai umat Islam di seluruh belahan bumi. Di antara mazhab fikih dan imamnya yang terkenal adalah 4 imam. Yang pertama, mazhab Hanafiyah, imamnya adalah Abu Hanifah yang hidup pada tahun 80 sampai 150 Hijriah. Kemudian mazhab Malikiyah, imamnya adalah Malik bin Anas yang hidup pada tahun 93 sampai 179 Hijriah. Kemudian mazhab Syafi'iyah, imamnya Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i yang hidup pada tahun 150 sampai 204 Hijriah. Dan yang keempat adalah mazhab Hanabilah, imamnya Ahmad bin Hambal yang hidup pada tahun 164 sampai 241 Hijriah. Anak-anakku sekalian, selanjutnya adalah syarat-syarat menjadi mujtahid atau orang yang melakukan ijtihad. Untuk menjadi seorang mujtahid atau orang yang melakukan ijtihad ini tentu tidak mudah dan tidak bisa melakukan ijtihad kalau tidak memenuhi syarat-syaratnya. Apa saja syaratnya adalah yang pertama Islam dan merdeka. Yang kedua adalah balik dan berakal serta mempunyai intelijensi yang tinggi. Yang ketiga, dia mengetahui dalil nakliyah dan kehujahannya. Jadi dia harus paham dalil dan alasannya, harus tahu hujahnya. Kemudian yang keempat, dia mengetahui bahasa Arab dan berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan bahasa. Dia harus paham ilmu nahwu, sorof, balaghah, dan lain-lain serta problematikanya. Kenapa? Karena Al-Quran dan As-Sunnah ditulis dengan bahasa Arab. Sehingga dia tidak akan mungkin faham tentang tafsir Quran dan hadis kalau dia tidak faham ilmu itu semua. Kemudian yang kelima, dia mengetahui ayat-ayat dan hadis-hadis yang berhubungan dengan hukum meskipun dia tidak menghafalnya, tapi dia tahu dan faham. Kemudian mengetahui ilmu usul fikih karena ilmu inilah yang menjadi dasar dan tiang pokok bagi orang yang melakukan ijtihad. Yang ketujuh, mengetahui nasih dan mansuh supaya dia jangan sampai berpegang pada nas yang telah dinasah. Jadi dia harus tahu mana yang sudah dihapus atau hukum itu sudah tidak berlaku lagi. Nah, jangan sampai berpegang pada nas yang telah dinasah atau dihapus. Kemudian, mengetahui permasalahan yang sudah ditetapkan melalui ijma ulama. Ijtihadnya tidak bertentangan dengan ijma. Nah, kitab yang dapat dijadikan rujukan diantaranya adalah Maratib al-Ijma. Jadi, kalau sudah ada kesepakatan di antara ulama, maka ini tidak boleh bertentangan hasil ijtihadnya dengan ijma. Kemudian mengetahui sebab turun atau asbabun nuzul suatu ayat dan sebab turunnya asbabul wurud suatu hadis. Begitu juga syarat-syarat hadis mutawatir dan hadis ahad. Kemudian mengetahui mana hadis sahih dan mana hadis yang dhaif
serta keadaan perawinya. Dalam hal ini pada masa sekarang cukup berpegang pada keterangan para ahli hadis atau muhaddisin seperti Imam Ahmad bin Hambal, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan sebagainya. Nah, itu adalah syarat-syarat untuk menjadi seorang mujtahid. Lalu tingkatan mujtahid. Tingkatan mujtahid yang pertama adalah mujtahid mutlak atau mujtahid mustaqil, yaitu seorang mujtahid yang mempunyai pengetahuan lengkap untuk beristinbat dengan Al-Quran dan Al-Hadis dengan menggunakan kaidah mereka sendiri dan diakui kekuatannya oleh orang-orang alim. Jadi mujtahid mutlak atau mustaqil ini dia punya metode atau manhaj tersendiri untuk beristinbat, untuk menetapkan hukum dengan berdasar kepada Al-Quran dan Al-Hadis sebagai hujah atau sebagai rujukannya. Nah, para mujtahid ini yang paling terkenal adalah tentu saja keempat imam mazhab. Dari mulai Imam Hanafi, kemudian Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Menurut As-Suyuti, tingkatan ini sudah tidak ada lagi. Kemudian yang kedua, mujtahid muntasib atau mujtahid ghair mutlak, yaitu orang yang mempunyai kriteria seperti mujtahid mutlak. Dia tidak menciptakan sendiri kaidah-kaidahnya, tetapi mengikuti metode salah satu imam mazhab. Mujtahid ini dapat juga disebut sebagai mutlak muntasib, tidak mustakil tetapi juga tidak terikat dan tidak dikategorikan taklid kepada imamnya. Jadi hasilnya bisa saja berbeda, akan tetapi metodenya mengikuti salah satu imam mazhab. Begitu. Kemudian yang ketiga, mujtahid fil madhab atau mujtahid takharij, yaitu mujtahid yang terikat oleh mazhab imamnya. Memang dia diberi kebebasan dan menentukan berbagai landasannya berdasarkan dalil, tetapi tidak boleh keluar dari kaidah-kaidah yang telah dipakai imamnya. Jadi dia dalam mengikuti kaidahnya, metodenya itu mengikuti imam mazhabnya. Di antaranya adalah Hasan bin Ziyad dari golongan Hanafi, Ibnu Qayyim Asy-Syayyab, dia mengikuti mazhab Maliki, kemudian Al-Buati dan Al-Muzani itu adalah dia mengikuti mazhabnya Syafi'i. Yang keempat adalah mujtahid tarjih, yaitu mujtahid yang belum sampai derajatnya pada mujtahid tahrij. Tetapi menurut Imam Nawawi dalam kitab Majmu', mujtahid ini sangat faqih, dia betul-betul faham tentang fikih, hafal kaidah-kaidah imam, kemudian hafal kaidah-kaidah imamnya, mengetahui dalil-dalilnya, dan cara memutuskan hukumnya. Dan dia tahu bagaimana cara mencari dalil yang lebih kuat dan lain-lain. Akan tetapi kalau dibandingkan dengan tingkat mujtahid yang di atas tadi, dalam mengetahui kaidah-kaidah imamnya, dia masih kurang. Nah, di antaranya adalah Abu Ishaq Asy-Syirazi dan Imam Ghazali. Kemudian yang kelima, mujtahid fatwa, yaitu orang yang hafal dan paham terhadap kaidah-kaidah imam mazhab. Mampu menguasai permasalahan yang sudah jelas atau yang sulit, dia masih lemah dalam menentukan suatu putusan berdasarkan dalil serta lemah dalam menetapkan qiyas. Itu kekurangannya. Nah, menurut Imam Nawawi, tingkatan ini dalam fatwanya sangat bergantung kepada fatwa-fatwa yang telah disusun oleh imam mazhab serta berbagai cabang yang ada dalam mazhab tersebut. Jadi, itu baru dikatakan mujtahid fatwa. Kemudian, bagaimana dengan konsep bermazhab? Apa yang dimaksud dengan mazhab? Mazhab itu menurut bahasa adalah pendapat, kelompok, aliran yang bermula dari pemikiran. Jadi kalau dikatakan, oh dia bermazhab Syafi'i, berarti dia adalah kelompoknya Imam Syafi'i, atau dia alirannya adalah aliran Imam Syafi'i, begitu. Nah, mazhab menurut istilah adalah ijtihad seseorang imam dalam memahami suatu hukum fikih. Jadi yang namanya mazhab itu secara istilah adalah ijtihad seseorang imam dalam memahami suatu hukum fikih. Jadi kalau mazhab Syafi'i berarti ijtihadnya Imam Syafi'i dalam memahami sesuatu hukum fikih. Mazhab Maliki berarti ijtihadnya Imam Maliki dalam memahami sesuatu hukum fikih. Nah, pada dasarnya madhab-madhab itu timbul antara lain karena perbedaan dalam memahami Al-Quran dan Al-Hadis yang tidak bersifat absolut. Perbedaan-perbedaan mengenai maksud ayat-ayat zonni azalalah atau ayat-ayat yang pengertiannya masih dapat ditafsirkan adalah salah satu sebab timbulnya mazhab-mazhab dan aliran-aliran dalam Islam. Jadi karena banyak ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum, bersifat kulli, sehingga ini menjadikan perlunya penafsiran, dan disinilah menimbulkan banyaknya penafsiran yang berbeda dari berbagai imam madhab. Para mujtahid yang mendapatkan pahala adalah yang benar-benar mempunyai keahlian dan memenuhi syarat
untuk melakukan ijtihad. Mujtahid yang telah memenuhi syarat-syarat beristihad disebut mujtahid mutlak dengan menggunakan metode atau kaidah-kaidah untuk melakukan istinbat hukum, lebih dikenal dengan imam madhab. Nah, jadi mujtahid yang telah memenuhi syarat untuk beristihad, ya, dia disebut mujtahid mutlak dengan menggunakan metode atau kaidah yang melakukan istinbat hukum, itu dikatakan imam madhab. Jadi imam madhab itu adalah seorang mujtahid yang memang memenuhi syarat untuk beristihad. Dan orang yang mengikuti imam madhab disebut bermadhab. Kita misalkan mengikuti madhabnya Syafi'i, berarti kita bermadhab kepada Syafi'i. Kita mengikuti madhab Hambali, berarti kita bermadhab kepada Imam Hambali. Begitu. Dalam fikih atau hukum terdapat 4 madhab besar, yaitu madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Selain 4 madhab tersebut, terdapat pula madhab-madhab yang lain yang dalam perkembangan selanjutnya, akan tetapi tidak sebesar ke-4 madhab yang terdahulu. Nah, madhab-madhab tersebut diantaranya adalah As-Sawri, An-Nahai, At-Tabari, Al-Auza'i, kemudian Az-Zahiri yang didirikan oleh Daud bin Khalaf Al-Isfahani. Kemudian juga di antara madhab-madhab ini yang paling menonjol itu adalah madhab Az-Zahiri. Selanjutnya adalah biografi 4 madhab besar. Yang pertama madhab Hanafi. Madhab Hanafi atau Hanafiyah itu didirikan oleh Nu'man bin Thabit yang lahir di Irak pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi. Pada masa kekhalifahan Bani Umayyah Abdul Malik bin Marwan, beliau diberi gelar Abu Hanifah, suci dan lurus, karena kesungguhannya dalam beribadah sejak masa kecilnya, berakhlak mulia serta menjauhi perbuatan dosa dan keji. Dan madhab fikihnya dinamakan madhab Hanafi. Gelar ini merupakan berkah dari doa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, di mana suatu saat ayahnya Sabit diajak oleh kakeknya Zauti untuk berziarah ke kediaman Ali bin Abi Thalib, yang saat itu sedang menetap di Kufah akibat pertikaian politik yang mengguncangkan umat Islam pada saat itu. Nah, beliau ini termasuk tabi'in. Semasa hidupnya beliau pernah bertemu dengan Anas bin Malik, sahabat, dan meriwayatkan hadis terkenal. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Nah, ini Imam Abu Hanifah ini dikenal sebagai terdepan dalam ahlur ra'i. Ulama yang baik dalam penggunaan logika sebagai dalil. Jadi Imam Abu Hanifah ini dia lebih mengedepankan ra'i atau logikanya atau pemikirannya. Beliau adalah ahli fikih dari penduduk Irak. Hidup kemasyarakatan di Kufah telah mencapai kemajuan tinggi sehingga persoalan yang muncul banyak dipecahkan melalui ra'i atau pendapat atau pemikiran, analogi atau kias, dan istihsan atau kias khofi. Nah, murid-murid dari Abu Hanifah antara lain adalah Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan As-Syaibani. Yang kedua adalah madhab Maliki. Madhab Maliki atau Malikiyah didirikan oleh Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir al-Asbahi atau disebut dengan Imam Malik. Malik tidak pernah meninggalkan kota Madinah kecuali untuk keperluan ibadah haji. Pemikiran hukumnya banyak dipengaruhi sunnah yang cenderung tekstual. Malik juga termasuk periwayat hadis. Karyanya adalah Al-Muwatta, hadis yang bercorak fikih. Malik juga dikenal sebagai mufti atau pemberi fatwa dalam kasus-kasus yang dihadapi, seperti fatwanya bahwa baiat yang dipaksakan hukumnya tidak sah. Pemikirannya juga banyak menggunakan tradisi atau amalan warga Madinah. Murid-murid beliau antara lain Asy-Syaibani, Asy-Syafi'i, Yahya bin Yahya al-Andalusi, Abdurrahman bin Qasim, dan Asad al-Furat at-Tunisi. Dalam usul fikih, ia banyak menggunakan maslahah al-mursalah atau kemaslahatan umum. Yang ketiga adalah madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i atau Syafi'iyah didirikan oleh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i bin Utsman bin Syafi'i al-Hishami al-Quraisy al-Muttalibi. Gelar beliau adalah Abdillah, dinisbatkan kepada Syafi'i bin As-Sa'ib, sehingga beliau terkenal dengan sebutan Asy-Syafi'i atau Imam Syafi'i. Dan nasabnya itu bersambung dengan Rasulullah SAW pada kakeknya Abdul Manaf bin Qusay. Nah, lahir pada tahun 150 Hijriah di Gaza, Palestina. Setelah ayahnya meninggal dunia dan Imam Syafi'i masih berumur 2 tahun, sang ibu membawanya ke Mekah. Sejak kecil Imam Syafi'i sangat cepat menghafal, sehingga pada usia 7 tahun beliau menghafal Al-Quran. Masya Allah. Belajar fikih kepada mufti Mekah yang bernama Muslim bin Khalid Az-Zanji, sehingga mengizinkan Imam Syafi'i memberi fatwa ketika masih berusia 15 tahun.
Hidupnya dilalui di Baghdad, Madinah, dan terakhir di Mesir. Karena itu corak pemikirannya adalah konvergensi atau pertemuan antara tradisionalis dan rasionalis. Selain berdasar pada Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma', Imam Syafi'i juga berpegang kepada qiyas. Ia disebut sebagai orang pertama yang membukukan ilmu usul fikih dengan karyanya Ar-Risalah. Pemikirannya cenderung moderat, yang diperlihatkan dalam qaul qadim atau pendapat yang lama dan qaul jadid atau pendapat yang barunya. Mazhab Syafi'i banyak dianut di Mesir, Palestina, Suriah, Libanon, Irak, Hijaz, India, Persia atau Iran, Yaman, dan Indonesia. Selanjutnya adalah Mazhab Hambali. Mazhab Hambali atau Hanabilah didirikan oleh Ahmad bin Muhammad bin Hanbal atau Imam Hambali. Menurut pendapat yang paling masyhur, Imam Hambali lahir pada tahun 164 Hijriah. Beliau berguru kepada Abu Yusuf dan Imam Syafi'i. Corak pemikirannya tradisionalis atau fundamentalis. Selain berdasar kepada Al-Quran, Sunnah, dan pendapat sahabat, ia juga menggunakan hadis mursal dan qiyas jika terpaksa. Selain seorang ahli hukum, ia juga ahli hadis. Karyanya yang terkenal adalah Musnad, kumpulan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Pengikutnya antara lain Ibnu Aqil, Abdul Qadiril Jili, Ibnu Al-Jauzi, Ibnu Qudamah bin Ja'far Al-Khatib, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan Abdul Wahhab. Penganut mazhab Hambali banyak terdapat di Irak, Mesir, Suriah, Palestina, dan Arab Saudi. Lalu bagaimana dengan dasar hukum bermazhab? Dalam hadis Nabi SAW bersabda, al-ulama warasatul anbiya'i wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaron wala dirhaman wa innama warasul ilma faman akhadahu akhadha bihaddi wafir. Para ulama itu pewaris para nabi dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham. Maksudnya tidak mewariskan kekayaan. Sebaliknya mereka mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambilnya ilmu, maka dia telah mengambil keuntungan yang banyak. Bermadhab itu sangat penting bagi seorang mukmin agar pemahaman dan praktek agamanya benar. Karena bermadhab merupakan metode untuk mengetahui hukum suatu peristiwa yang dihadapi dengan merujuknya pada fikih mazhab tertentu yang dianut atau upaya penyimpulannya dilakukan berdasarkan usul al-madhab yang dianutnya. Ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali beliau telah disepakati oleh para ulama paling memiliki otoritas dan lebih dapat dipercaya dalam menafsirkan sumber hukum Islam yang utama yaitu Al-Quran dan hadis. Masya Allah. Dan merekalah ulama yang diberi kemampuan dan kewenangan oleh Allah dan Rasulnya untuk menjelaskan kebenaran agama Islam kepada kita semua. Sesungguhnya ulama mazhab tersebut adalah pewaris ilmu dan amalan para nabi terdahulu yang wajib kita ikuti dan kita hormati pendapatnya. Lalu klasifikasi bermazhab. Klasifikasi bermadhab yang pertama adalah taklid. Apa sih taklid itu? Taklid itu menurut bahasa adalah mengikuti, meniru, membuat tiruan. Sedangkan menurut istilah, taklid itu menurut pendapatnya Al-Ghazali adalah qabulu qawlim bila hujjah, menerima ucapan tanpa hujjah. Al-Asnawi dalam kitab Nihayatul Al-Usul menggunakan definisi at-taqlid huwal ukhdu biqawli ghairi dalil. Mengambil perkataan orang lain tanpa dalil. Kemudian Ibnu Subhi dalam kitab Jama'ul Jawami merumuskan definisi at-taqlid ukhdul qawli min ghairi ma'rifati dalil. Taklid adalah mengambil suatu perkataan tanpa mengetahui dalil. Jadi taklid itu mengetahui, mengambil pendapat orang lain tapi kita tidak tahu dalilnya, kita tidak tahu hujah atau alasannya. Nah, dari penjelasan dan analisis tentang definisi tersebut dapat dirumuskan hakikat taklid, yaitu yang pertama, taklid itu adalah beramal dengan mengikuti ucapan atau pendapat orang lain. Kemudian pendapat atau ucapan orang lain itu diikuti tidak bernilai hujah. Dan orang yang mengikuti pendapat orang lain itu tidak mengetahui sebab-sebab atau dalil-dalil dan hujah dari pendapat yang diikutinya itu. Jadi dia tidak tahu kenapa dia melakukan itu, tidak tahu alasannya, tidak tahu dalilnya. Jadi dia mengikuti tanpa hujah. Nah, dari penjelasan hakikat taklid yang merupakan kriteria dari taklid sebagaimana disebutkan di atas tadi dan dihubungkan dengan ijtihad dan mujtahid, maka terlihat ada 3 lapis umat Islam sehubungan dengan pelaksanaan hukum Islam atau syara. Yang pertama adalah mujtahid.
yaitu orang yang mempunyai pendapat yang dihasilkan melalui ijtihadnya sendiri, beramal dengan hasil ijtihadnya, dan tidak mengikuti hasil ijtihad lainnya. Nah, ini yang disebut dengan mujtahid mutlak. Jadi yang pertama adalah seorang mujtahid. Dia itu berijtihad dengan pendapatnya sendiri. Kemudian muqallid, yaitu orang yang tidak mampu menghasilkan pendapatnya sendiri. Karena itu ia mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui kekuatan dan dalil dari pendapat yang diikutinya itu. Jadi dia mengikuti tanpa tahu dalilnya, itu muqallid. Dan yang ketiga adalah muttabi, yaitu orang yang mampu menghasilkan pendapat namun dengan cara mengikuti metode dan petunjuk yang telah dirintis oleh ulama sebelumnya. Mereka termasuk dalam peringkat mujtahid muntasib, mujtahid madhab, kemudian mujtahid muraji, dan mujtahid muwazin. Jadi ittiba, mengikuti, begitu ya. Selanjutnya adalah hukum bertaklid dan ketentuan taklid. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal tattabi'u ma alfaina 'alaihi wa aba'ana awalau kana aba'ahum la ya'qiluna syai'aw wa la yahtadun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapat petunjuk. Wa makanal mu'minina liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdzarun. Nah, dalam ayat lain dalam Quran surat At-Taubah ayat 122 Allah berfirman, tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Selanjutnya hukum bertaklid. Nah, berdasarkan Quran surat Al-Baqarah ayat 170 tadi yang sudah dijelaskan bahwa perbuatan taklid dicela oleh Allah. Kemudian dalam Quran surat At-Taubah ayat 122 tadi dikatakan mengisyaratkan tidak perlu semua mendalami agama, tetapi cukup sebagian orang saja. Sebagian yang tahu tentang pengetahuan agama dan banyak yang tidak tahu. Yang tidak tahu itu diisyaratkan oleh Allah untuk bertanya kepada orang yang tahu. Nah, hal ini sebagaimana firman Allah dalam Quran surat An-Nahl ayat 43, dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Begitu. Dari uraian-uraian di atas bisa dianalisis bahwa ada ayat yang mengisyaratkan melarang umat Islam untuk bertaklid. Di sisi lain ada ayat yang mengisyaratkan atau menyuruh umat Islam untuk bertaklid. Untuk ketentuan taklid ini, dalam Quran surat An-Nahl ayat 43 Allah berfirman, "Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhiya ilaihim fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun." Dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Nah, ayat tersebut menunjukkan bahwa ada isyarat dari Allah kepada manusia untuk bertaklid. Artinya kita boleh mengikuti pendapat orang lain, kita bertanya kepada orang lain. Menurut Ahanafi yang diperbolehkan bertaklid ini tapi adalah orang awam, orang biasa yang tidak mengerti metode ijtihad. Ia diperbolehkan mengikuti pendapat orang pandai dan mengamalkannya. Gitu. Kemudian pesan imam yang 4 atau mazahibul arba'. Imam Hanafi berpesan, "Inkana qawli yukhalifu kitaballahi wa khabara rasulihi fatrukuh." Jika perkataanku menyalahi kitab Allah dan hadis Rasulullah, maka tinggalkanlah perkataanku ini. Kata Imam Maliki, "Kulluna radun wa mardudun illa sahibu hadzal qabri." Setiap kita semuanya tertolak kecuali penghuni kubur ini, yaitu Nabi Muhammad SAW maksudnya. Kemudian Imam Syafi'i berpesan,
Masalul ladzi yatlubul ilma bila hujatin kamasalil khatibi laili yahmilu huzmata wa fihi af'a talza'uhu wa huwa la yadri. Perumpamaan orang yang mencari ilmu tanpa hujah atau alasan seperti orang yang mencari kayu di waktu malam. Ia membawa kayu-kayu sedang di dalamnya ada seekor ular yang mengantuk dan ia tidak tahu. Lalu Imam Hambali berpesan, wa tuqalliduni wala tuqallidu malikan wala thawriya wala al-auza'iya wa khud min haitsu akhadhu. Jangan mengikuti taklid kepadaku atau Malik atau Sauri atau Auza'i, tetapi ambillah dari mana kami mengambil. Begitu pesannya ya, kata Imam Hambali. Itu dari Quran dan hadis. Nah, keempat imam madhab tersebut berpesan bagi para pengikutnya yang berkaitan dengan taklid. Nah, dari pesan-pesan tersebut dapat terlihat bahwa mereka tidak menganjurkan kita untuk bertaklid, akan tetapi menganjurkan kita untuk ittiba. Begitu ya. Nah, jadi kita dianjurkannya untuk ittiba ya. Nah, kita akan bahas sekarang apa itu ittiba. Ittiba secara bahasa artinya adalah mengikuti, sedangkan menurut istilah al-ittiba'u huwa qabulu qawlil qaili wa anta ta'lamu min aina qalahu. Ittiba itu ialah menerima atau mengikuti perkataan orang yang mengatakan sedangkan engkau mengetahui atas dasar apa ia berpendapat demikian. Jadi yang namanya ittiba itu adalah kita mengikuti pendapat seseorang, pendapat ulama misalkan, tapi kita tahu alasannya kenapa pendapatnya seperti itu, begitu ya. Jadi beda dengan taklid. Kalau taklid mengikuti tapi dia tidak tahu dalilnya, tidak tahu alasannya. Tapi kalau ittiba itu adalah dia tahu alasannya kenapa. Selanjutnya adalah hukum ittiba. Apa hukum ittiba? Al-ittiba'u fid din ma'murun bih. Ittiba dalam masalah agama itu diperintahkan. Jadi memang ittiba ini adalah sesuatu yang diperintahkan. Jadi memang kita harus ittiba, mengikuti pendapat dengan mengetahui dasarnya, alasannya, hujahnya. Kemudian seorang mukmin ini wajib mengikuti atau ittiba kepada Nabi Muhammad supaya setiap perbuatannya sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Jadi kita harus ittiba, kita harus mengikuti pendapatnya, kita harus mengikuti segala sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allah berfirman, katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Imran ayat 31. Adapun ittiba kepada selain Nabi diperintahkan dalam Islam, yaitu ittiba kepada para ulama sebagai pewaris Nabi, warasatul anbiya. Allah berfirman, dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. An-Nahl ayat 43. Dan dalam An-Nahl ayat 44 Allah berfirman, keterangan-keterangan atau mukjizat dari kitab-kitab dan kami turunkan kepadamu Al-Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. Nah, jadi yang dimaksud pengetahuan di sini adalah pengetahuan yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Bukan pengetahuan yang berdasarkan akal pemikiran mereka semata. Jadi tetap itu harus merujuk kepada Quran dan Sunnah, ya. Jadi yang dimaksud dengan orang yang mempunyai pengetahuan adalah orang yang memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Apabila mereka ditanya tentang suatu hukum, mereka akan menjawab dengan berhujjah kepadanya. Kemudian yang bertanya akan mengamalkan ilmu tersebut sesuai dengan hukum yang ada menurut jawaban tersebut. Jadi kalau ditanya, dia akan jawab berdasarkan ayat ini, surat ini, berdasarkan hadis ini, begitu. Jadi dia akan berbicara dengan dalil yang merujuk kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Apa tujuan ittiba? Berdasarkan hasil analisis bahwa ittiba itu perbuatan yang utama bahkan wajib hukumnya bagi umat Islam yang tidak mampu berijtihad sendiri. Tujuannya ialah agar setiap orang yang beriman atau mukmin dapat mengamalkan ajaran agama Islam berdasarkan pengertian dan kesadaran sendiri. Kita wajib bertanya tentang sesuatu yang belum mengerti. Mengetahui dalil dari apa yang ditanyakan itu merupakan faktor yang mendorong seseorang kepada amalan yang lebih sempurna. Ya. Jadi ittiba itu adalah perbuatan utama dan kita wajib hukumnya untuk ittiba. Selanjutnya adalah talfiq. Apa sih talfiq?
Talfik itu berasal dari kata lafaqa yulafiqu talfiqan. Artinya adalah mempertemukan menjadi satu. Dalam literatur usul fikih sulit memang ditentukan pembahasan secara jelas tentang definisi talfik. Namun, hampir semua literatur yang membahas tentang talfik mendefinisikan dengan beralihnya orang yang minta fatwa kepada imam mujtahid lain dalam masalah lain. Perpindahan mazhab ini mereka namakan talfik, dalam arti beramal dalam urusan agama dengan berpedoman kepada petunjuk beberapa mazhab. Ada pula yang memahami talfik itu dalam lingkup yang lebih sempit, yaitu dalam satu masalah tertentu. Umpamanya talfik dalam masalah persyaratan sahnya nikah, yaitu dengan cara mengenai persyaratan wali nikah mengikuti satu madhab tertentu, sedangkan mengenai persyaratan penyebutan mahar mengikuti madhab yang lain. Jadi dia mencampur adukan madhab dalam satu permasalahan, itu maksudnya ya talfik. Para ulama memperbincangkan masalah hukum talfik tersebut. Tentunya masalah ini tidak menjadi bahan perbincangan bagi kalangan ulama yang tidak mengharuskan seseorang untuk mengikatkan dirinya kepada satu madhab atau kepada seorang mujtahid tertentu. Demikian juga bagi kalangan ulama yang mengharuskan bermadhab dan tidak boleh berpindah madhab. Jadi ulama yang mengatakan bahwa memang harus berpegang kepada satu madhab, tentu dia tidak akan membahas masalah talfik ini ya. Mereka merasa tidak perlu memperbincangkan masalah ini karena talfik itu sendiri pada hakikatnya adalah pindah mazhab, jadi berganti madhab. Nah, bagi kedua kalangan ulama tersebut talfik sudah jelas berarti hukumnya ya, tidak boleh. Nah, karena itu perbincangan tentang talfik ini muncul di kalangan ulama yang membolehkan untuk berpindah mazhab dalam masalah tertentu, sebagaimana tampak dalam pendapat ketiga pada uraian di atas tentang boleh tidaknya seseorang berpindah madhab. Nah, sebagaimana ulama menolak talfik dengan tujuan untuk mencari-cari kemudahan atau tatabu ar-rukhas, ya, mencari-cari kemudahan. Kemudian Ibnu Subki menukilkan pendapat Abu Ishaq al-Marwazi yang beda dengan itu, yaitu membolehkan, kemudian diluruskan pengertiannya oleh Al-Mahali yang menyatakan fasik melakukannya, sedangkan Ibnu Abu Hurairah menyatakan tidak fasik. Jika pendapat di atas bandingkan dengan pendapat Ar-Razi dalam kitab Al-Masyhur dan syarahnya yang mengutip persyaratan yang dikemukakan Ar-Rayani dan komentar Ibnu Abad As-Salam, dapat disimpulkan bahwa boleh tidaknya talfik tergantung kepada motivasi dalam melakukan talfik tersebut. Motivasi ini diukur dengan kemaslahatan yang bersifat umum. Kalau motivasinya adalah negatif, dengan arti mempermainkan agama atau mempermudah agama, ya, artinya dia hanya mencari yang mudah-mudahnya saja, ya, maka hukumnya tentu saja jelas tidak boleh. Umpamanya seorang laki-laki menikahi seorang perempuan tanpa wali, tanpa saksi, tanpa menyebutkan mahar. Padahal untuk memenuhi ketiga syarat itu tidak susah, maka tentu ini jelas tidak boleh. Nah, berarti jelas orang itu menganggap enteng ajaran agama dan mempermainkan hukum syarak, ya. Nah, akan tetapi apabila talfik dilakukan dengan motivasi yang maslahat, yang baik, yaitu untuk menghindarkan kesulitan dalam beragama, maka talfik dapat dilakukan, ya, ada yang memperbolehkan. Nah, inilah yang dimaksud Ar-Razi dengan ucapan terbuka hatinya waktu mengikuti madhab yang lain itu dalam memahami arti tatabu ar-rukhas, mencari-cari kemudahan, ya, yang harus dihindarkan dari talfik, ya. Jadi jangan kita sekali-kali dalam satu masalah kita diambil yang gampang-gampangnya saja, yang mudah-mudahnya saja, dengan mencampur adukan berbagai madhab. Tapi dalam satu masalah itu jelas tidak boleh, ya. Kecuali dalam berbeda masalah, dalam satu masalah kita bermadhab misalkan kepada Syafi'i, dalam masalah yang lain kita bermadhab kepada Hambali misalkan. Nah, itu baru ada ulama yang memperbolehkan. Nah, kemudian apa syarat talfik? Dalam rangka kehati-hatian dalam melakukan talfik, haruslah mengikuti persyaratan yang dikemukakan alai yang diikuti oleh At-Tahrir serta sesuai dengan yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Al-Quduri yang diikuti oleh Ibnu Syiraih dan Ibnu Hamdan. Persyaratan dalam bertalfik itu adalah yang pertama, pendapat yang dikemukakan oleh mazhab lain itu dinilainya lebih bersikap hati-hati dalam menjalankan agama. Misalkan kita adalah pengikutnya sesuatu mazhab, misalkan mazhab Syafi'i. Kemudian dalam satu masalah yang lain ada pendapat imam yang lebih hati-hati dalam menjalankan agamanya. Kemudian kita mengikuti pendapat imam itu, begitu ya.
Nah, kemudian yang kedua, dalil dari pendapat yang dikemukakan mazhab lain itu dinilainya kuat dan rojih. Jadi kita memandang ada satu permasalahan yang imam lain yang tidak biasa kita ikuti itu pendapatnya lebih kuat atau rojih dalilnya, ya alasannya, hujahnya. Nah, sehingga kita dalam masalah itu akhirnya berpegang atau mengikuti mazhab yang lain. Nah, begitu ya. Nah, itu adalah talfik. Jadi intinya talfik itu yang tidak boleh adalah mencampur adukan mazhab dalam satu permasalahan, atau kita tatabu ar-rukhas, mencari-cari kemudahan, ingin mencari yang mudahnya atau yang gampangnya saja, dan itu yang tidak boleh ya. Anak-anakku, itu yang dapat Ibu sampaikan tentang konsep ijtihad dan bermadhab. Sampai jumpa pada pertemuan mendatang, dan mudah-mudahan kita dalam menghadapi badai pandemi COVID-19 ini, kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Tetap stay di rumah, tetap terapkan protokol kesehatan, dan mudah-mudahan kita terhindar dari wabah ini. Amin. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.